Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim Email Podcast bersama saya Fikri Fatullah di Ademan Bandung yang lagi hujan. Mungkin Anda dengar ada suara hujan ya. Ini bukan back sound. Ini memang beneran lagi hujan di luar dan saya memutuskan untuk sudah saya selesaikan eh, editing dari rekaman kirim.email Kopdar kemarin ya, Kopdar kirim.email ya. Jadi jika Anda mendengarkan ini entah kapan, somewhere saya nggak tahu, sekitar bulan Januari, 18 Januari tepatnya 2020. Akhirnya setelah 4 tahun kirim.email berdiri, kita Kopdar juga ya. Dan Kopdarnya itu ya semuanya ya, artinya ya semua orang datang lah ya, semua pengguna ataupun bukan pengguna datang akhirnya ketemuan langsung. Dan tema yang dipilih adalah podcast for business lah. Kok aneh ya, kok Kopdar kirim.email bahasnya podcast for business. Banyak alasannya ya. Yang pertama jelas kirim.email dari awal itu salah satu channel yang konsisten terus digunakan adalah podcast ya. Jadi saya ingin share ya, setelah 200 episode lebih ya dari 2015, saya ingin share bagaimana podcast membantu kirim.email bertumbuh, alhamdulillah ya. Bagaimana funnelnya dan lain-lain ya. Dan bukan hanya itu, saya juga mengundang ya salah seorang dedengkotnya podcast ya, Mas Pradipta dari Inspigo ya. Yang mungkin mulai podcastnya sama seperti saya 2015 tapi hasilnya beda. Beliau berhasil membangun Inspigo menjadi salah satu new media ya, platform new media berbasis audio di Indonesia ya. Apa itu new media nanti akan dijelaskan sama Mas Dipta langsung. Jadi satu lagi bintang tamunya adalah Mas Rade Tampu Bolon dari Sociabuzz. Kebetulan Sociabuzz itu baru rilis sebuah platform untuk Anda bisa memonetize sebuah podcast Anda. Jadi ada duitnya podcastnya tanpa Anda harus punya bisnis. Jadi Anda mau punya bisnis mau nggak bisnis, Anda bisa menghasilkan dari podcast ya. Bagaimana nanti akan dibahas juga. Di acara ini juga Mas Rade launching platform baru dari Sociabuzz namanya Sociabuzz Tribe ya. Linknya semua akan saya sebutkan di episode kali ini, episode 61 ya. Ini sudah lama sekali pengen saya publish tapi ya qadarullah setelah Kopdar itu meeting saya nggak berhenti ya. Meeting dengan klien itu non-stop terus sampai episode ini tuh saya edit di kereta api ya. Jadi perjalanan kereta api dari Bandung ke Jakarta karena ada meeting ya. Saya edit di situ di kereta dengan menggunakan headphones dan laptop ya. Dan akhirnya ini saya tambahin vokal di depannya, saya tambahin intro di depannya seperti ini ya. Itu saat hujan sendu ini. Jadi ini juga sekaligus membuktikan bahwa Anda tidak perlu peralatan yang super canggih untuk mulai podcast. Anda bisa mulai dengan smartphone Anda. Hampir semua smartphone sekarang bisa ngerekam ya, walaupun tentu saja nanti Anda akan dengar sendiri bagaimana sebuah podcast direkam live dengan menggunakan peralatan profesional. Jadi yang Anda dengar nanti setelah saya ngomong ini adalah podcast yang direkam live di depan penonton dengan menggunakan peralatannya Mas Dipta. Jadi Mas Dipta itu saat sharing di Kopdar kemarin itu bawa peralatan seberat 12 kg di tenteng gitu ya, langsung ke acara dibuka. Fotonya bisa Anda lihat di episode notes kali ini ya. Silakan buka kepo.blog/61. Anda bisa lihat fotonya, peralatan yang saya maksud seperti apa ya. Harganya nggak enak, nggak usah saya sebut ya. Semua peserta Kopdar yang datang tahu harganya berapa. Jadi nggak usah saya sebut lagi. Jadi tentu saja karena ini direkam live dan ini pengalaman pertama saya rekam live ya. Anda bisa dengar nanti saya gugup ya. Ini pengalaman pertama saya rekam live di depan penonton ya, bersama 2 orang pembicara. Boro-boro rekaman live, saya ngobrol sama 2 orang pembicara aja belum pernah ya, baru ini ya sekaligus ya. Apalagi ini live di depan 60-an orang yang hadir mungkin. Anda bisa mendengar nanti energinya ya. Mungkin yang bisa saya tangkap, yang bisa saya deliver ke Anda di episode kali ini adalah energinya, energi penontonnya terutama luar biasa, energi yang pembicara ya luar biasa, benar-benar antusias gitu ya. Terima kasih yang hadir, jika Anda dengar ini Anda hadir, terima kasih Anda menjadi bagian dari sejarah. Anda membuat salah satu cita-cita saya menjadi nyata ya, yaitu membuat podcast secara live di depan penonton, luar biasa ya. Anda akan mendengar juga banyak sekali pertanyaan dari penonton, langsung kita jawab langsung ya. Nanti di akhir ya, mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan Anda juga. Dan tentu saja namanya rekaman live ada kekurangan ya, dan ada beberapa kali suaranya feedback. Saya sudah mengedit sebisa saya ya. Alhamdulillah sudah jauh lebih baik ya, tapi
pastilah ada kurangan naik turun volume segala macam. Saya juga hanya menggunakan mic apa adanya ya. Mic Toughware yang harganya Rp95.000 ya. Lagi untuk membuktikan bahwa Anda nggak perlu menggunakan peralatan mahal untuk membuat sesuatu yang kedengaran layak ya. Seperti ini mungkin kedengaran layak ya. Oke. Gunakan kode kupon KEPO seperti biasa untuk mendapatkan diskon 10% dari kirim.email. KEPO, KEPO ya. Buka kirim.email atau alamat website, gunakan kode kupon KEPO untuk mendapatkan diskon 10% ya. Podcast ini tetap didukung oleh kirim.email. Terima kasih untuk pembicara dan terutama penonton yang sudah hadir ya, sudah menjadikan ini bagian dari sejarah. Ini dia rekaman dari Kopdar kirim.email kemarin. Selamat menikmati. Diulangi ya? Oke, ulangin dikit ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat datang di Kepo, kirim.email podcast. Kali ini agak spesial karena Keponya live. Mana suara penontonnya? Mantap ya. Kali ini kita dari Kopdar kirim.email bahas podcast for business. Bersama saya ada Mas Pradipta dari Inspigo dan Mas Rade dari Social Buzz. Apa kabar Bapak-bapak, sehat? Halo. Alhamdulillah sehat. Nah, untuk yang mungkin belum kenal apa itu Inspigo, apa itu Social Buzz, mungkin bisa dijelaskan dulu mulai dari Mas Pradipta nih. Dalam satu kalimat apa ya kira-kira ya itu Inspigo ya? Oke, Inspigo ya. Inspigo itu platform new media berbasis konten audio. Platform new media berbasis konten media. Persisnya new media ini bagaimana, Mas? Sorry? New media itu kan media baru sih sebenarnya. Iya. Iya, Mas, itu definisi, Mas. Itu kalau bukan di Google Translate gitu, Mas, artinya. Iya, benar. Enggak, jadi dari sekitar tahun 2017 ya, mulai marak disebut-sebut sebagai term baru new media. Oke. Gitu. Jadi kalau ngomongin new media itu apa sebenarnya? Oh, oke. Dia feedback lagi kalau gini. Oke. Jadi new media itu adalah media yang cara mengonsumsinya dengan gaya baru. Gaya baru. Bisa didefinisikan, Mas, gaya baru ini contoh seperti apa? Gaya kupu-kupu. Berenang, waduh. Barunya dari mana ya gaya kupu-kupu ya? Iya, benar juga ya. Udah. Mas, ini kita bahas apa sebenarnya, Mas? Iya. Enggak. Jadi gini. Jadi kunci dari new media itu cepat on demand dan adaptif sama tren terbaru. Oke. Gitu. Cepat on demand, ada tren baru. Dan berarti Inspigo masuk ke irisan 3 ini berarti ya? Kurang lebih begitu. Oke, luar biasa. Mas Rade, mulai tolong jelaskan. Social Buzz dalam satu kalimat. Oke, Social Buzz. Jadi kurang lebih kita sebutnya marketplace talent dan jasa kreatif. Ya. Jadi di situ orang-orang bisa cari berbagai jasa kreatif seperti influencer, fotografer, makeup artist, MC, model dan segala macam. Oke, luar Jadi biasa. di satu tempat bisa booking berbagai macam talent. Oke, mantap. Nah, satu kesamaan ya, satu pola kesamaan dari Inspigo dan Social Buzz adalah bagaimana hubungan dengan media dan influencer yang begitu ketat. Ya, dalam hal ini begitu dalam maksud saya. Dalam hal ini kalau Inspigo itu kita pernah kelihatan kedatangan tamu-tamu atau narasumber seperti Najwa Shihab, seperti Wisnu Tama dan banyak nama-nama besar, Zivana, Letisa, Siregar ya orang Medan, Mas, satu kampung sama saya kan. Dan begitu juga dengan Social Buzz ya. Kita Social Buzz bisa punya influencer-influencer dari mulai yang nano, mikro yang sebelumnya mungkin Mas Rade pernah kita undang juga di Kepo ya, sudah pernah dibahas. Dan juga yang artis-artis untuk mengucapkan ulang tahun yang baru ya Mas ya. Ada Tora Sudiro, mungkin Mary Riana kemarin juga ya. Nah itu kita akan bahas itu nih. Karena keduanya ada kesamaan bahwa bisnis yang besar dengan membangun hubungan erat dengan media. Nah pertanyaan pertama saya, apa yang membuat sebuah bisnis itu menarik bagi media sehingga media mau datang dan ya menulis berita itu kan gak mudah ya Bapak-bapak ya. Nah apa sih yang membuat sebuah bisnis itu menarik jadi media itu mau datang dan ini seru nih, ulas nih banyak yang baca nih. Apa kriterianya kira-kira? Dari mana? Mulai dari Mas Pradipta dulu ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, ini kunci buat kalau misalnya teman-teman mau mengajak kolaborasi dengan orang lain gitu. Basicnya kan kita harus nawarin value dulu kan. Ya. Tawarin dulu value-nya apa gitu. Kalau value-nya masih belum sebegitu worth it-nya, jadi jangan harap bisa nyampe ke orang yang value-nya pasti lebih gede. Oke. Entah ya value macam-macam ya. Mungkin dari angka, mungkin juga dari impact, banyak ya. Nah makanya balik lagi sih, kita set value-nya dulu. Nah kalau menuju ke sana gimana nge-set value-nya? Kita mulai dari circle yang gak langsung ke sana, gak langsung ke, misalnya ada, ini level 1 nih. Kita level 5 atau pakai nama langsung deh, Wisnu Tama.
cari circle orang yang paling terdekat sama beliau. Oke. Gitu. Iya. Nah dari situ itu akan lebih mudah mungkin masuknya. Oh iya ada teman gue nih. Gitu. Itu Oke, bisa. oke. Mas Rani bagaimana? Bisa segitu banyak influencer bergabung di Sociabuzz itu kan prestasi ya. Bagaimana saat itu approach-nya itu bagaimana sehingga mereka tertarik gitu? Awal ini udah bertahun-tahun sih. Jadi memang karena kita marketplace itu kan istilahnya pasaran itu ayam dan telur ya. Ya, Chicken and supply egg. demand, benar. Supply-nya harus ada dulu Benar. supaya demand-nya masuk. Jadi kita memang benar-benar bangun dari nol, itu dari circle terdekat dulu. Oke. Dari kenalan-kenalan, yaudah gabung yuk. Dan saat itu demand belum ada ya? Ini konteksnya demand belum ada ya? Ngumpulin supply-nya dulu. Oke. Baru mulai cari tahu teman-teman mungkin yang butuh, ajakin, coba pakai. Jadi memang bertahap-tahap banget dan bertahun-tahun sampai ya akhirnya orang tahu dengan sendirinya kayak word of mouth. Dia ini ada nih platform gini-gini, cobain deh. Kayak gitu, habis itu mereka cobain, dapat job, habis itu mereka sebarin lagi dan seterusnya gitu. Jadi ada flywheel effect Ya. yang terus berputar sehingga lama-lama itu nggak terlalu berat untuk muterin roda itu. Oke. Jadi lama-lama dia muter sendiri dan lama-lama makin cepat. Iya, oke. Gimana menemukan orang yang cocok? Bagaimana menemukan channel, apakah metodenya atau prinsipnya sama dengan menemukan channel marketing? Misalnya kita punya produk A. Nah, bagaimana kita memilih ini yang cocok nih si Anu nih untuk di approach nih? Kan kita nggak mungkin meng-approach semua orang pada saat bersamaan ya. Waktu kita kan terbatas, apalagi ya namanya misalnya kita small business ya itu kan resource-nya kan ya menggap lah gitu ya. Nah, bagaimana kita, ini yang tepat nih kita approach, apa tekniknya atau metodenya yang mungkin Mas Dipta gunakan awalnya dulu? Gini sih, kalau approach sebenarnya kita cari tahu dulu siapa audiens kita. Nah dari situ kan kita akan mengerucut kan. Ya. Approach-nya ya yang bakal kemakan sama audiensnya. Oke. Kalau ada nanti melebar dari, misalnya kita mau perluasan audiens nih, ya itu prioritas taruh paling belakang. Oke. Jangan ditaruh depan. Taruh depan adalah siapa audiens kita, dia makannya apa. Oke. Ya itu. Makanan kan gak akan sebanyak itu juga kan jenisnya. Iya. Masalah jumlah makanannya belakangan, tapi ya jenisnya kan itu-itu aja. Jadi kenyangin dulu dengan makanan utamanya. Oke. Makanan pendampingnya sih ya nantilah. Oke. Mas Radya bagaimana? Tadi Bagaimana pertanyaan menemukan jodoh influencer yang cocok dengan bisnis? Misalnya banyak pilihan ya Sociabuzz ya. Nah, bagaimana saya menemukan, ini kan analisis paralysis nih, lumpuh akibat terbaik menganalisa. Wah, ini banyak banget yang mana duluan ya. Gimana Mas? Ya jadi kita ada fitur filter sih. Jadi Oke. mereka bisa filter berdasarkan minimal followers, kategori, tinggal di mana, domisili di mana, dan segala macam filter gitu. Jadi mereka bisa dengan mudah cari di situ dan langsung pilih yang sesuai gitu dibanding Oke. dia harus kayak googling atau kayak searching satu-satu mungkin makan waktu gitu. Ya. Oke, sekarang tadi Mas Dipta di luar konteks rekaman podcast ini ya, tadi kan ada mengatakan waktu terbaik untuk membangun hubungan adalah saat seseorang belum jadi influencer, benar ya tadi ya? Betul. Itu titiknya. Nah, apa nih? Bagaimana nangkep sinyalnya nih? Ini anak bakal ngetop nih, kayak dulu kan bawa Alpenlibe apa sih? Iya. TikTok ya. Nah itu kan nggak ada yang nyangka kan TikTok akan seperti ini gitu. Nah, Iya. nangkep sinyalnya gimana nih? Ini orang akan jadi sesuatu nih. Jadi kita bangun hubungan dari sekarang. Nangkep sinyalnya bagaimana dari pengalaman? Kita harus bisa ini dulu sih, menangkap tren secara keseluruhan. Jadi Oke. kalau kita belum bisa membaca global trend, akan sulit. Itu to the next level sebenarnya. Dan ya itu akan berjalan seiring jam terbang lagi. Flying watch lagi. Iya. Ya. Gitu. Mas Ari gimana Mas? Dari mulai nano influencer, kan gak semua nano influencer punya influence toh, ya kan? Sampai dia tiba-tiba besar sampai semua ngikut sama Sociabuzz dari awal sampai gede, gimana cara milihnya awalnya? Atau gimana cara mengembangkannya, bangun hubungan sama mereka? Karena kita open platform, jadi sebenarnya orang daftar dengan sendirinya Oh sih. gitu ya, bukan Jadi memang diundang kita, ya? mungkin kalau untuk nama-nama yang besar, ya memang kita harus Oke. japri satu-satu. Tapi Oh, kalau oke. untuk yang nano, micro, biasanya mereka tahu dari teman-teman, apa nih lucu nih, cobain. Habis itu ya udah, kasih tahu teman-temannya lagi, dan seterusnya, kayak gitu. Oke, satu pertanyaan sebelum kita lempar ke penonton. Kan dari tadi Mas Dipta sama Mas Radya bilang, kalau mau menghubungin si A atau si B itu cari ring satunya gitu ya. Cara orang terdekatnya. Nah bagaimana caranya itu dulu. Langsung aja nih, bagaimana cara mencari orang terdekat ini dan kemudian apa skripnya nih? Kalau sales kan skrip ya. Apa sih yang harus kita katakan ke ring satu ini? Apakah langsung tembak aja misalnya saya mau kerja sama si Anu nih, kenalin dong. Atau ngajakin ngopi kah atau bagaimana?
Enggak sih. Jadi Gimana caranya? ngajakin kopinya mungkin nanti. Oke. Bukan pas di awal kita, oh ya kita mau ini si siapa gitu ya. Selebritas gitu. Terus langsung kita ngajakin kopi. Yang ada siapa lu gitu. Iya kan, bener kan. Jadi emang harus semuanya serba pelan-pelan. Kita bangun pertemanannya dulu gitu. Pertemanan dengan balik lagi tadi yang aku bilang komunitas dulu. Komunitas dulu. Komunitas itu kadang-kadang membuka jalan ke channel-channel yang lain yang mungkin nggak kita sangka sebelumnya gitu. Pasti. Dari komunitas itu yang kita bangun sendiri atau Ya. yang kita bangun ya, bukan yang nebeng sama komunitas lain bukan ya. Dan kita juga harus terbaru nih rajin nebeng banyak nih, terbaru kan. Nebeng rajin komunitas. main ke komunitas lain. Jadi kita oke. itu juga harus. Oke. Kan dari situ kita makin networking lah, Iya. networking. Oke. gitu. Mas Ardi bagaimana? Ada pengalaman kah mungkin? Ketemu ring satunya siapa? Ketemu ring satunya Tora Sudiro mungkin atau gimana? Ya jadi karena kita marketplace, salah satu cara yang kita gunakan untuk datengin lebih banyak nama-nama besar ya semuanya kita japriin. Oke, Kita japrinya langsung juga- ke DM Instagram. Iya, DM Oke. Instagram, malah WhatsApp, email semuanya. Jadi Oke. yang respon, oke langsung kita ajakin nih, kita jelasin, nih ada benefitnya segala macam. Ya baru mereka oke masuk. Tapi ada Agak juga klasik yang caranya ya. iya plastik. Dan kita Semi spam bukan? Kenapa? Semi spam. Memang harus japri satu-satu Memang sih. harus Kita nge-spam gitu, punya Mas. anak magang banyak Oke. untuk kerjain itu. Iya. Dan itu responnya bagaimana? Kalau boleh dibilang respon rate-nya dari 100 nama yang dihubungin yang oh saya tertarik nih, yang balas berapa sih? Paling kayak misalnya dari 100 tuh mungkin 10 interested kayak gitu sih. Oke, nah ini kita lempar ke masyarakat nih. Yang ada pertanyaan monggo, seperti biasa kenalkan nama, sebutkan nama bisnisnya atau mungkin domainnya. Monggo itu berdiri situ Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Tangguh. Saya dari Jakarta. Pertanyaan saya untuk... bisnisnya. Oh, bisnisnya saya handle di Digital Pustaka Lebah dan Digital Analytics untuk podcast saya, bisa didengarkan di sana. Nah, oke. Jadi pertanyaan saya ke Mas Paribita, kita kan baru mau mulai lah, nggak apa-apa lagi. Saya baru mulai 1 bulan. Sampai ketemu dengan klien-klien yang company besar tadi ya, di nasional di Indonesia. Bikin podcast itu sampai roadmapnya sampai sebesar itu atau enggak di awal? Atau kita yang mulai dulu aja dulu, nanti sembari beriring berjalan, akan ketemu model-model bisnis. Kan saya lihat nih model bisnisnya udah banyak ya jadinya, sampai ke klien dan lain-lain, sampai B2B dan B2C-nya gitu kan. Harus seperti apa ini? How to start-nya tuh maksudnya bukan sekedar hayo mulai ya, hayo. Tapi pengen lihat gambaran besar. Oke, setahun ke depan, 3 tahun depan kita punya gambaran seperti ini, turunannya gini. Nah mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin untuk yang belum paham konteks ya, bahwa Inspigo itu punya klien nama-nama bukan raksasa lah ya, paus lah ya Mas ya. Nah ini mungkin untuk memberikan kedalaman ke pertanyaannya Mas Tangguh. Monggo Mas Dipta, tempat Oke. silakan. Jadi gini sebenarnya. Di awal namanya produk baru lahir gitu ya. Pasti kan banyak orang yang belum kenal juga kan. Nah di situ kita trial and error-nya di situ. Kita coba yang tadi aku bilang awalnya kita durasi 1 jam atau terus ke setengah jam. Terus sampai akhirnya ketemu format episode 7-10 menit. Nah di situ itu cara pertama yang memancing orang untuk ngedengerin. Dan dari situ kalau kasusnya di Inspigo ya, cukup banyak yang convert jadi klien malahan. Jadi mereka merasa terbantu, mereka merasa dapat value, mereka pengen ngasih value itu ke orang-orang di circle terdekatnya. Kebetulan mereka ada di korporasi, mereka pengen value korporasinya ada di dalam konten audio, terus mereka pengen campaign-nya ada dalam konten audio. Nah dari situ sih, tapi di awal yang pasti kita sudah ngasih value ke audience. Itu dulu, setnya adalah value-nya dulu. Jadi sebenarnya kita nggak menjelaskan why audio nggak ya, mereka udah ngerasain value-nya terus Justru itu, mereka yang cukup nanya banyak malah yang kayak gitu ya. sih. Cukup banyak yang kayak Oke, wow menarik sekali. Ada lagi pertanyaan? Monggo, ya monggo Mas. Silakan langsung ke tempat pengakuan dosa. Oke, selamat- Nama bisnis, domain kalau ada. Oke, selamat sore Mas Fikri, Mas Dipta, dan Mas Rade ya. Perkenalkan nama saya Denny Simano. Perusahaan kami bergerak di bidang jasa pelatihan implementasi, software akuntansi, payroll, dan POS. Website kami www.dsc.id. Jadi terkait tema kita ya tentang podcast for business. Jadi saya ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama, apa sih tema atau topik yang paling menjadi magnet yang menarik bagi para audiens atau pendengar selama podcaster ini membuat podcast?
Lalu yang kedua, seberapa penting memilih nama podcast itu sendiri. Kayak Mas Fikri kan memilihnya nama kepo.blog ya. Ya, kepo. Kepo. Nah itu ada pertimbangan apa nggak sih supaya orang tuh ngerasa apa sih ini kepo, jadi kepo gitu. Iya. Kira gitu aja Mas, makasih. Mungkin Mas Arya. dari Mas Arya duluan lah. Kalau bikin podcast, piye Mas? Atau pertimbangan memilih podcaster yang masuk ke Sosiabas bagaimana mungkin? Apakah nama pengaruh Mas? Kalau Konten nama, pengaruh? nama mungkin ya salah satu faktor lah ya, tapi sebenarnya kontennya kan. Ya. Jadi tadi mungkin salah satu usulannya adalah mulai dari yang kita suka dulu kan. Ya. Kalau misalnya kita nggak suka, nggak susah bertahan tuh, Ya. capek di jalan gitu Ya, kan, capek di karena jalan. harus rutin dan seterusnya. Cuma mungkin dari pengalaman kita konsumsi podcast aja, itu kalau misalnya saya personally suka yang ada storytellingnya gitu. Misalnya tadi Mas Dipta sharing ada Gimlet yang diakuisisi Spotify. Nah di situ emang mereka jago storytellingnya tuh sampai saya bisa kayak di situ, kayak gitu dan saya jadi episode berikutnya apalagi ya, jadi jadi ngikutin dan nempel kayak Oke. gitu. Mungkin storytellingnya ada sesuatu yang unik yang relate dengan pendengar secara langsung kayak gitu. Ya. Oke, mungkin yang konteks lagi ya, yang belum paham Gimlet itu banyak bikin semacam kayak novel ya Mas ya. Ya. Novel tapi berbentuk audio. Dan itu dirilis sebagai podcast gitu loh, berseri, berepisode-episode, ya luar biasa. Mas Dipta, monggo Mas. Kontennya apa? Apakah nama itu penting atau enggak atau bagaimana? Nama lumayan sih. Ini nama podcastnya kan? Ya. Jadi misalnya podcast ada namanya bla bla podcast misalnya. Ya. Misalnya kayak Podcast di Belanda itu kan nama ya. ya nama itu sebenarnya podcast di Belanda adalah podcast di. Jadi podcast di mana? Ya. Kita konsepnya kayak gitu waktu dulu. Kan podcast itu nggak mesti di studio kan. Ya. Waktu itu awalnya ada podcast di Tesla. Kita. Nah dari situ lanjut kemana lagi? Podcast di museum. Oh, oke. Podcast di mana nanti terus sampai akhirnya ada di podcast di Padahal isi kontennya Belanda. tidak kegambar di nama itu ya, tapi menarik Iya. ya orang denger ya. Tuh, Ya. podcast D-nya itu konsepnya, podcast di. Oke. Ya, oke. Konten bagaimana Mas? Memilih konten tadi untuk bisnis? Kalau buat bisnis ini cukup tricky sebenarnya. Tapi cari tahu apa yang paling orang butuhin dari lini bisnis itu. Gitu. Misalnya orang paling pengen tahu cara user growth gitu atau user conversion gitu. Nah itu yang digenjot dari 101-nya dulu. Jadi A to Z tentang satu hal dikupas pelan-pelan sampai habis, jangan dihabisin di satu episode ya. Pelan-pelan tapi dalam, dikupas A, B, C sampai habis Z. Baru habis itu ke circle yang lebih gede lagi. Gitu. Pelan-pelan ya. Iya. Mungkin menjawab ya Mas ya pertanyaannya. Monggo yang lain silakan. Ya Bu silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, Turun Bu mau, pelan-pelan. Iya. mau nanya untuk Sosiobas. Perkenalkan dulu Bu, nama bisnisnya apa? Nama saya Nani, web saya www.mamarempong.com. Saya mau tanya untuk Sosiobas ya. Itu untuk gabung di Sosiobas itu ada semua yang daftar itu diterima kah atau memang ada misalnya followersnya harus berapa, listenernya harus berapa gitu, ada spesifikasinya nggak? Kriteria. Soalnya saya masih sedikit ininya listenernya. Oke. Makasih. Monggo Mas Rade. Ya jadi semua orang basically bisa daftar di Sosiobas sebagai dua tadi, ada supply, ada demand, Ya. sebagai klien atau sebagai talent. Sebagai talent pun is free, bisa langsung daftar, langsung bikin profil, itu gratis. Kayak kita bikin profil LinkedIn, Oke. itu gratis. Nah dari situ juga kita ada tim yang kurasi, kita lihat satu-satu per profesi yang ada ya di Sosiobas, kita lihat minimal dia sudah masuk kategori istilahnya semi profesional. Jadi mungkin dia udah, ya tadi listenernya udah banyak, audiensnya udah cukup banyak, mungkin dia udah pernah melakukan endorsement, udah pernah banyak job fotografi dan segala macam. Jadi baru kita tampilkan di marketplace. Jadi kalau misalnya login ke Sosiobas sebagai klien, itu yang tampil di marketplace yang udah kita kurasi. Karena nggak mungkin semua yang daftar tuh langsung tiba-tiba masuk. Nanti jadi aneh gitu kan. Iya. Tiba-tiba kita salah pilih, nggak bisa melakukan jasa dengan baik gitu. Jadi itu kita kurasi satu-satu, kita ada banyak tim yang melakukan itu tiap hari. Mas pertanyaan Mas, bagaimana dengan kualitas Mas? Ini kan ya kayak apakah Max 95.000 ini bisa mensubmit konten ke Sosiobas ya? Mengingat kan ya nggak semua kualitas audio baik ya kan, kita kan nggak bisa datang dengan professional grade audio seperti ini. Nah bagaimana dengan kualitas? Apakah menjadi pertimbangan atau enggak?
salah satu tapi enggak. Jadi misalnya kontennya bagus, misalnya Oke. yang mendengar ratusan ribuan, ya itu kan biar data yang ngomong. Berbicara, ya gitu. benar. Oke, jadi walaupun suaranya agak cempreng-cempreng dikit ya terima aja gitu. Gak masalah. Oke, next siapa lagi monggo? Ya Mas, monggo silakan. Nama bisnis, domain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Bintang Samudra dengan bisnisnya dari More Miles perlengkapan berkendara. Di sini mau bertanya ke Inspigo ya. Inspigo itu kan sebagai media baru, sebagai wadah bagi audiens yang dia itu mau mendengarkan melalui audio. Nah, sebenarnya dari Inspigo sendiri itu seberapa besar sih potensi kedepannya sehingga kok maunya Inspigo itu bersikeras menghadirkan suatu media yang baru. Jadi kita-kita nih yang baru ini mungkin yang baru mulai jadi lebih semangat nih. Oh ternyata audiens seperti ini tuh marketnya tuh nggak main-main. Nah gitu, kedepannya seperti apa. Yang kedua, kendalanya kira-kira tuh apa nanti kedepannya. Apakah dengan adanya mungkin kompetitor atau mungkin dan lain sebagainya kita nggak tahu. Tapi mungkin dari Inspigo sendiri bisa memprediksi, oh ini nanti kendalanya seperti ini loh. Ini nanti kendalanya seperti ini. Jadi kita sebagai pemula juga bisa mereng-reng, oh kita bisa mengatasinya lebih dini terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Pradita. Oke, kalau itu gini. Kalau ngomongin prediksi sulit kali ya. Nanti karena bukan ahli nujum saya. Tapi gini lah, ini tahun 2020 masih gelombang awal-awal ya. Kalau dibilang gelombang awalnya kan 2018, 2019 makin gede, 2020 bakal makin gede lagi, tapi kesananya bakal makin ada gelombang-gelombang baru yang gak kalah gede. Salah satunya yang menarik di 2020 udah mulai ada layanan-layanan yang berfokus di konten audio. Kayak dari 2019 sudah ada Noise dari Mahaka Group. Terus udah ada Suara yang kemarin baru dapat funding juga, startup fokusnya di konten audio. Terus Indonesia itu ya, kita ngomongin Indonesia aja deh. Dan pelan-pelan apa yang dilakukan Spotify dengan akuisisi 2 perusahaan luar biasa itu juga sedikit banyak mengubah gimana orang mengonsumsi konten. Kalau kemarin orang mungkin dari awalnya baca koran, dengerin radio, nonton TV gitu ya. Yang nonton TV aja udah beralih ke YouTube. Dari YouTube nggak lama langsung beralih ke Netflix. Netflix sekarang udah mulai ada kompetisinya sama Disney Plus, Apple TV, Amazon Prime kayak gitu. Nah, kalau ngomongin apa tadi tantangan, ya jelas kompetitor akan semakin banyak. Nah di situ adu-aduannya di mana lagi? Kalau bukan adu-aduan di konten ya. gitu. Mulai dulu aja Mas. Ya, tadi Ibu yang di belakang ya monggo Bu. Seperti biasa Bu, nama bisnisnya apa, websitenya apa? Selamat sore Mas. Sore. Saya Kiki, saya nulis di blog catatanbunda.com, tapi barang dagangan saya ada di mamturu.com. Dan bagi pendengar Kepo, ada spesial nih, diskon. Asik. Masukin aja kode vouchernya Kepo Mamturu ya. Hard selling ya Mas ya? Diterima, Bu. Oke, Monggo, Bu. masuk, pelajarannya masuk berarti Mas. Nah, pertanyaan saya seperti ini, jadi kalau Inspigo, Social Buzz itu kan udah kelas kakap ya, maksudnya masih jauh di atas saya yang masih akun baru gitu. Nah terkait dengan kata Mas Fikri tadi, mulai aja dulu, tapi di satu sisi juga yang penting value-nya gitu. Untuk akun baru seperti saya yang masih fakir listener gitu ya, masih miskin subscriber gitu ya, itu seberapa pentingkah value gitu, atau boleh nggak saya agak mengenyampingkan, tapi bukan meninggalkan value ya. Yang penting bisa rutin sehari, jadi kayak quantity tiap hari ada seperti itu kah, atau susun aja dulu yang penting value tersampaikan atau apa ya namanya kualitasnya terjaga seperti itu Mas. Terima kasih. Oke, Mas Radi dulu mungkin Mas. Monggo Mas. Ya mungkin bisa dua-duanya sih, tapi kalau misalnya ada tips dari Gary Vaynerchuk Asik. atau teman-teman tahu Gary V ya. Dia bilang document, don't create. Jadi maksudnya lempar aja sebanyak mungkin konten, gak usah yang harus perfect ya kan. Tapi lempar untuk tahu, oh ini nyangkut di sini nih banyak nih yang suka yang ini. Jadi kita bisa lebih mengarah ke situ kan dibanding kita posting 1 sebulan
kualitas terbaik yang denger 10 orang. Tapi kita nggak punya insight, nggak punya data. Iya. Jadi nggak bisa improvement. Mendingan ya mungkin kalau saya sih pribadi kuantitas dulu untuk tes berbagai judul, berbagai topik segala macam. Tapi yang sesuai niche-nya kita untuk tahu yang mana Iya. dan belajar dari data dan double down di situ. Mas Dipta, Oke, setuju sih sama yang dibilang Mas Rade tadi. Sebenarnya prinsipnya kalau saya pribadi tidak ada konten itu lebih buruk daripada ada konten tapi jelek. Azek. Iya dong, nanti karena ujung-ujungnya nyangkut ke konsistensi tadi. Iya. Konsistensi yang kalau maju lagi nanti arahnya eksistensi. Gitu loh. Oke. Wow. Kalau kita nggak pernah bikin sesuatu secara konsisten gitu ya. Dan masalah kualitas itu jam terbang lah, jam terbang. Flying watch Mas ya. Iya, tapi kalau masalah kita ngeluarin konten atau menebar apa ya, kayak nebarin makanan ikan gitu. Kalau kita nyebarnya lebih banyak kan potensi dapat ikannya kan lebih banyak kan? Benar. Gitu. Setuju. Kalau menurut saya sih ya tidak valuable menurut siapa kan gitu ya. Yang menurut kita biasa-biasa aja gitu kita lempar keluar ternyata ini yang saya cari selama ini kan. Mungkin gitu ya. Ya kalau kita lihat juga gamer-gamer yang streaming itu sih ya apakah streaming game berkualitas? Menurut siapa kan gitu. Ya kan menurut kita yang gak main game mungkin ini apa sih anak main game. Ya di HP lagi sekarang ya bukan desktop kan udah di HP, mobile game juga udah di streaming gitu. Tapi ya lagi bagi komunitas gamer itu sangat berharga ya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Next, siapa lagi? Ya Bu, silakan Bu. Seperti biasa Bu, nama usahanya dan website. Sore, saya Diandra dari Market and Consumer Insight-nya Chevera Corporation. Sekarang lagi megang brand Zoya. Yang mau ditanyain adalah karena saya yang diutus untuk menjadi Podcaster. Oh bukan, iya. Calon podcaster baru ya? Enggak, bukan saya gitu. Bukan. Jadi disuruh bikin konsep Oke. podcast untuk Zoya gitu. Nah jadi memang saya belum riset ke podcast fashion yang lain gitu. Nah setahu saya di Indonesia juga belum ada yang bikin. Nah kalau yang sering didengar itu kan adalah personal ya. Kayak misalnya yang ya kayak kepo gitu berarti kan ya Mas Fikri gitu. Terus kalau kayak 30 Days of Lunch berarti Cigario dan siapa gitu. Ruby. Nah, terus kan kalau sebagai brand, siapa yang harus saya bangkitkan personanya, dan kemudian yang mengutus saya itu adalah CEO. Jadi CEO adalah seorang cowok berusia 41 tahun, Iya. Pak Denny Setiawan. Iya. Nah maksudnya, apakah saya bisa menampilkan Pak Denny Setiawan as, gimana ya, kan Zoya adalah Brand wanita. segmennya perempuan Iya, gitu. iya. Nah apakah dia bisa saya bangun personanya sebagai seorang yang harus jadi hostnya atau memang harus menampilkan perempuan gitu. Nah kayak gitu. Sangat menantang. idenya untuk merepresentasi si brand Zoya ini seperti apa. Gitu. Bagaimana Mas Dipta? Terima Wah, ini kasih. menantang nih. Saya lempar batunya ke yang pakar. Oke, jadi ada dua opsi sebenarnya. In-house production atau menggandeng platform lain untuk membuatkan podcastnya gitu. Oke. Kalau itu kan berarti artinya dari hulu ke hilirnya udah gak usah mikir lagi kan yang kedua. Nah kalau yang pertama tadi pertanyaannya mengerucut nih. Ini cukup banyak korporasi yang minta top levelnya atau C-levelnya untuk muncul di konten audio atau di podcast gitu kan. Itu bisa apa enggak? Jawabannya ya bisa tidak. Tapi yang pasti jangan langsung ngomongin direct ke brandnya. Si leader ini kan pasti punya value lain kan. Dia punya expertise apa misalnya. People management misalnya. Jadi nggak langsung ngomongin hijab Zoya gitu. Nggak langsung ngomongin fashion cewek. Nanti sangkanya gimana dong? CEO-nya kan Serba salah kan CEO-nya. Iya makanya tapi dia pasti punya expertise yang orang secara umum pasti membutuhkan itu. Mungkin. Atau setidaknya orang-orang dari kalangan tertentu membutuhkan itu. Nanti baru digiring ke arah brandnya. Jadi brandnya jangan di depan. Yang di depan itu value-value umum dulu. Oke. Gitu. Nah ini kan strategi konten. Gimana Mas Radi? Menurut Mas Radi gimana? Ya kurang lebih sama, jadi bisa kerjasama atau bikin sendiri. Tapi mungkin misalnya mau bikin sendiri, sebenarnya nggak harus CEO-nya juga sih, ya kan? Banyak juga podcast brand-brand itu ya timnya yang jadi host. Yeah. Yang penting tadi mungkin skillnya perlu dilatih, ya kan? Ya. Punya suara kayak Mas Dipta gitu kan, Mas intonasi kalau segala bikin vokal macam. coach kabarin Mas ya, aku ikut. Aduh. Vokal Yang penting broadcast. enak didengar dan Iya. kontennya juga relevan Iya. dan jalan hard selling ya. Mungkin ada value apa yang Yes. bisa dikasih ke audience gitu ya. Pasti sih. Kalau dari pasar bagaimana Bu?
yang audiensnya Zoya ini kalau dari spesifik ada di range usia mana atau profesinya apa, profesionalkah atau ibu rumah tangga kah, bagaimana karakteristiknya bagaimana? 18, jadi ini sebenarnya target market kita kan makin kesini tuh makin dimudain gitu. Oke. Ya, jadi new marketnya itu adalah 18 sampai 35 profesional dan ibu rumah tangga. Itu Selama ini media channel akuisisi yang digunakan apa Bu? Instagram kita ada campaign di situ, terus paling website gitu. Kita udah nggak pakai media. Banner lagi? Iya. Oh, karena ngejar yang muda? Kenapa? Karena ngejar yang muda tadi Bu ya? Iya, udah kesana lebih semua. banyak digital sekarang. Wow, Gitu. Oke. Menarik ya? Bentar, Mas Fikri tadi bilang bu, emang udah ibu-ibu? Ya kan menghargai Mas. Muda kan? Apa? Masih mbak-mbak. Oh ya Mbak ya. Tuh kan gimana? Biasa ya Mas, astagfirullahaladzim. Banyak yang diedit. Gitu. Terakhir mungkin ya, satu lagi. Sopo, monggo ya, ayo monggo. Bye, Hajar Bayu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Bayu, bisnis saya Sidekick Project, webnya www.sidekickproject.id. Pertanyaannya, kalau kita lihat YouTube, itu dulu kan alternatif kita untuk konten-konten yang berbobot, ya kan? Tapi sekarang bergeser, kalau kita lihat trending, justru yang trending itu justru konten-konten yang tidak berbobot rata-rata. Di podcast apakah akan seperti itu juga kira-kira atau gimana? Itu aja sih. Makasih. Wah. Tiba-tiba hening semua. Jadi Gimana Mas? Apa Mas? Enggak, sebenarnya Mas Rade udah sedikit membahas. Mau Gomez or Gonis tadi. Ya benar. Atau go home. Iya. Mau usah bikin podcast aja gitu. Itu pilihan sih. Sebenarnya kalau dibilang YouTube trendingnya yang apa ya, konten-konten yang kurang faedah gitu. Itu juga ya trending di mana gitu kan. Toh global trendingnya juga masih ada konten-konten yang cukup berkualitas. Dan kalau memang di situ udah bukan kolam yang cocok untuk bermain, pindah kolam gitu aja. Iya benar. Mungkin sedikit banyak tadi Mas Rade juga ada bahas ya Mas ya, waktu nunjukin Diffusion of Innovation tadi Mas ya. Bahwa ya di awal-awal biasanya kontennya berkualitas ya. Iya kan? YouTube juga dulu awal-awal berkualitas kan gitu ya. Belakangan baru udah masuk ke mainstream baru gitu ya. Nah gimana Mas menurut Mas Rade? Apakah setelah masuk ke mainstream dan konten-konten yang tidak bermanfaat, unfaedah itulah, itu jadi banyak konsumsinya, apakah konten-konten berkualitas terancam atau bagaimana Mas? Sebenarnya balik lagi ke, maksudnya kita bisa lihat ke behavior mass market itu, maksudnya tadi insight-nya kan dari berkualitas akhirnya begitu mass langsung jadi receh gitu jadi ya. sinetron lah gitu. Jadi sinetron. Mungkin podcast juga mungkin akan mengalami masa itu. Ya kan? Jadi begitu udah mass adoption, udah dari teenager main, ya kan? Mungkin yang senior-senior main segala macam. Jadi kan banyak dinamikanya ya. Ya balik lagi ke market, ya suka yang mana. Ya kan? Kalau ada marketnya, ya pasti itu akan laku sih. Iya. Kalau kata guru ngaji saya, Bay, jangan berangan-angan panjang. Mulai dulu, jangan terlalu mikir kekhawatiran besok mau makan apa aja udah dihitung sebagai dosa katanya. Wah Masya Allah, jadi tausiah jadinya. Astagfirullahaladzim, oke. Nah nanggung lah satu lagi lah, biar pas waktunya. Satu lagi. Loh Dion, yaudah monggo Dion. Oke, kenalin saya Dion. Bisnis saya dikirim email. Kamu kan orang dalam Dion. Layanan email marketing dengan 18.000 pengguna. Pertanyaanku mungkin lebih keluar dari podcast. Untuk ke Mas Rade sama Mas Dipta. Mas Dipta kan atau Mas Rade kan bisnisnya marketplace ya. Berarti kan marketnya dua sisi. Aku ingin minta tips kira-kira untuk handle market yang dua sisi ini yang untuk keberlangsungan yang baik kayak gimana gitu. Monggo. Yang marketplace dulu dong. Marketplace dulu. Oke. Iya memang marketplace salah satu yang bisnis yang paling rumit juga ya. Banget Mas, aku gagal Mas marketplace. Monggo Mas. Karena ada dua sisi, jadi kayak kadang maksudnya kita sekarang udah ada yang sign up tuh sekitar kayak 39.000, tapi memang sekitar 10.000 yang tampil di marketplace. Jadi sekitar segitu. Nah itu pun juga nggak cepat, kita butuh bertahun-tahun sampai kayak gitu sehingga tadi rodanya berputar dengan sendirinya lama-lama makin cepat. Iya. Jadi sebenarnya marketplace itu susah dan lama banget, tapi dia suatu saat nih akan lebih mudah. Makanya Amazon sebegitu powerful, begitu dia udah semuanya di situ, udah makin cepat. Nggak ada yang bisa matiin Amazon. Iya.
Kayak Dan gitu. itu puluhan tahun ya Mas ya, itu yang mencapai itu ya. Jadi sebenarnya ada berbagai trik sih, ada supply demand itu. Sebenarnya kalau di googling ada banyak kayak hacks-nya gitu. Salah satu ya kita juga menggunakan itu, beberapa tips-tips yang kita pelajari juga. Jadi salah satunya kita juga encourage orang-orang, talent-talent tuh pasang link profil mereka di bio Instagram. Terus kayak kita ada profile views, ayo banyakin gitu kan, supaya profile strength kamu makin bagus persentasenya. Ya ada trik-trik kayak gitu lah supaya mereka mengkomunikasikan profil mereka ke publik. Jadi kalau ada talent yang ini, apa nih, lucu juga, sign up. Dibuat jadi game lah gitu Mas. Ya ada gamification lah. Gamification ya. Gitu. Mas Dipta. Oke, sorry tadi agak kurang jelas ya. Kalau buat media pertanyaannya lebih kemana sih? Pada dasarnya media kan memang dua sisi ya. Satu sisi dia bahas audiensnya, satu lagi pasar untuk ya kolaborator lah, advertiser atau something. Iya, nah ini kan dua sisi. Ya media pada dasarnya marketplace tuh ya. Bener ya. Gimana Mas memaintain dua sisi ini? Maintain listener dalam hal ini dan maintain orang yang mau mensupport kontennya gitu. Wah ini panjang nih. Panjang ya Mas ya Mas. Tapi workshop 2 hari Mas, besok sambung lagi. Iya luar biasa kalau gitu. Tapi intinya gini, jangan pernah pergi dari core-nya gitu. Kalau core-nya udah jelas apa, ya udah stick di situ. Masalah nanti mau menggayat klien baru, terus misalnya ya satu contoh, terus tiba-tiba geser gitu. Dari tadinya misalnya dia di B, terus CD, ternyata nih banyak nih pengiklan. Gak usah main ke CD juga, karena nanti kolam CD sebenarnya udah ada pemainnya yang lebih advance malahan. Jangan latah juga sih, jangan latah. Dan najemin apa yang udah jadi peluru andalan. Kalau pelurunya makin mematikan kan orang makin, itu juga circle yang lain bakal gak malu-malu gitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya. Ada pesan apa untuk yang pulang dari sini mau mulai podcast? Dari Mas Dipta dan Mas Rade. Monggo Mas Dipta dulu nih. Kalau sekarang saya bikin podcast dari awal nih, hari ini Mas tak rekam tak publish hari ini Mas. Apa nasihat Mas buat saya? Bikin sebanyak-banyaknya episode. Banking. Banking ya Mas? Banking. Oke. Udah Mas doang? Banking dan ini, karena merancang konten, berarti harus merancang komunitas juga. Bayangin, satu tadi apa yang disuka, terus tetap jadi diri sendiri dan konsisten, jangan lupain komunitasnya. Saya sih percaya banget, bisnis media itu bisnis komunitas. Oke. Gitu. Bisnis media itu bisnis komunitas ya Mas? Ya. Mas Rade monggo Mas. Kalau sehari ini kami mulai podcast Mas, apa nasihat Mas buat kami Mas? Paling mulai langsung pakai HP dulu aja, ya kan? Begitu pulang seminar atau pulang workshop, mungkin di mobil. Langsung pasang, langsung ngobrol. Mungkin kalau ada yang dengerin podcastnya Adriano Kalbi. Itu dari mobil ya? Podcast awal minggu ya. Karena dia cuma taruh di mobil. Kadang-kadang suara dia nggak diedit. Dia lagi ngambil karcistol atau bayar parkir juga masuk. Mas makasih ya Mas, masuk. Jadi natural ya? Ya jadi natural. Orang juga malah otentik kan. Oh itu dia nih kayak gini konsepnya. Itu simple banget, nggak diedit, nggak pusing kan. Pasang aja, suara berisik banget mungkin melawan teori ini juga ya. Iya kan, jadi lawan semua aturan. Yang penting mulai. Mungkin kalau Mas Dipta denger podcastnya gatel-gatel kupingnya. Ya, tapi gini, mobil itu salah satu tempat untuk merekam dengan cukup kedap. Gitu. Iya. Iya. Kalau mobilnya bagus Mas. Benar. ada footnote-nya kan? Ada footnote-nya. Gitu. Kan di sini mobilnya bagus-bagus kan? Aku Mas, mobilku Mas, ngomong suami istri sebelahnya susah Mas. Apa gitu. Oh kan kalau naik Tesla lebih ini lagi luar biasa. Maksudnya dikerucutkan mobilnya apa Mas ya. Oke, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Tepuk tangan dong yang sudah hadir. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Dipta, terima kasih Mas Rade. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, episode selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya nutup workshop hari ini, jadi dalam kondisi direkam gak apa Mas ya. Saya tutup hari ini, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, terutama untuk tadi yang canda-candaan ya, tuh jangan dianggap serius ya. Itu semua bercanda, kalau ada salah kata saya mohon maaf, saya mewakili Mas Rade sama Mas Dipta. Mengucapkan terima kasih ya, dan mudah-mudahan yang kita share hari ini bermanfaat dan bisa berkembang 10 kali lah mungkin ya dari podcast. Aminin dong. Oke, kita foto bareng dulu kali ya. Foto bareng dulu semuanya kali ya. Saya gak foto Mas, mungkin Mas aja. Oh, oke. Siap. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan dong.
Ya, itu tadi rekamannya ya. Terima kasih yang sudah hadir sekali lagi ya. Seperti biasa gunakan kode kupon KEPO untuk mendapatkan diskon berlangganan kirim email ya. Gunakan kode kupon KEPO, KEPO, buka kirim email itu alamat website. Gunakan kode kupon KEPO untuk mendapatkan diskon khusus berlangganan kirim email. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya yang mungkin balik lagi bukan live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.